Nah, Bapak dan Ibu, seperti topik yang sudah saya sampaikan, kita akan berbicara mengenai skill apa yang penting untuk dimiliki bagi kita yang mau berhasil di bisnis networking, ya, atau sebagai seorang networker yang sukses, ya, di industri direct selling atau network marketing. Nah, seperti Anda sudah tahu, Bapak dan Ibu, arti kata daripada network adalah jaringan, ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kita tidak lagi kalau namanya jaringan, kita tahu bahwa akan banyak pihak yang terlibat di sana, ya. Itu yang namanya jaringan. Ya, satu dengan yang lain terhubung, ya. Itu yang namanya jaringan. Jadi kalau jaringan itu tidak ada yang namanya seorang diri, Bapak dan Ibu, ya. Tidak ada yang namanya individu sendirian disebut sebagai jaringan. Yang namanya jaringan dia terdiri dari berbagai macam, ya. Banyak banyak komponen, ya, banyak pihak yang terlibat di dalam merangkai suatu bentuk yang disebut dengan jaringan. Nah, Bapak dan Ibu, di dalam bisnis kita juga sama. Kita juga ingin membangun jaringan yang besar. Ya, sering kita dengar kata-kata membangun jaringan, membangun jaringan. Cuman mungkin banyak orang yang kurang gitu paham, mungkin mereka suka menyamakan, ya. Membangun jaringan itu seperti jaringan internet, ya, di dalam dunia IT atau komputer juga ada yang namanya jaringan internet, ya, jaringan internet. Nah, ini agak berbeda Bapak dan Ibu, ya. Di dalam bisnis kita membangun jaringan itu isinya adalah manusia, ya. Jadi isinya manusia Bapak dan Ibu. Nah, ada beberapa skill yang hari ini malam ini saya mau bagikan dan saya mau cerita kepada Anda, saya rangkai dengan cerita saya bagaimana kita belajar sepanjang perjalanan kita membangun jaringan manusia di dalam bisnis atomi kita, ya, kita perlu untuk belajar beberapa skill dan kita perlu jago atau ahli mastering, ya, di dalam skill-skill tersebut. Nah, skill ini tidak serta-merta dalam satu hari Anda bisa ahli, ya. Nah, saya pribadi Bapak dan Ibu, saya akan bercerita dengan menggunakan cerita saya, perjalanan saya di dalam industri direct selling. Nah, saya pribadi Bapak dan Ibu telah berada di dalam industri direct selling ini selama 28 tahun, ya. Bulan depan tepat saya 28 tahun di industri direct selling. Ya, jadi sejak pertama kali saya kenal, belajar, berkecimpung itu 28 tahun. Nah, di dalam proses saya 28 tahun ini, skill yang saya hari ini miliki terjadi atau berkembang dari waktu ke waktu, Bapak Ibu. Ya, jadi waktu saya di awal pertama kali mengenal dunia multi level marketing, saya bukan seperti yang saat ini Bapak dan Ibu lihat, ya. Mungkin saya bisa bicara nggak perlu pakai teks, ya. Mungkin saya sangat mengerti sekali tentang apa yang perlu dilakukan di bisnis ini. Nah, pada awalnya saya tidak demikian, Bapak dan Ibu. Pada awalnya saya juga mungkin kondisi yang sama dengan kebanyakan orang, ya, yaitu bingung, ya, tidak tahu apa yang harus dilakukan, banyak melakukan kesalahan, ya, dan sebagainya, ya, menghadapi penolakan demi penolakan juga banyak sekali. Nah, jadi Bapak dan Ibu, di dalam membangun sepanjang perjalanan saya membangun bisnis MLM, ya, saya mempelajari beberapa skill yang akhirnya sepanjang perjalanan tersebut. Nah, yang pertama saya ingin sampaikan adalah skill apa yang harus dan wajib kita miliki kalau kita mau menjadi seorang greatest networker, ya, seorang pebisnis jaringan yang sukses. Yang pertama adalah yang paling penting Bapak dan Ibu, yaitu people skill. Nah, ini yang saya waktu dulu dipesankan oleh upline saya, mentor saya, yaitu dia bilang gini, ya, kamu bisnis manusia, pinter-pinterlah memanusiakan manusia. Nah, jadi Bapak dan Ibu, waktu itu saya nggak gitu paham, ya, karena saya waktu itu masih usia 21 tahun dan saya dipesankan seperti itu oleh upline saya, mentor saya, leader saya. Ya saya iya-iya aja gitu ya, tetapi dalam hati saya manusia ya manusia, terus maksudnya apa yang harus kita manusiakan lagi gitu ya. Nah, tetapi Bapak dan Ibu seiring berjalannya waktu, saya semakin mengerti daripada makna apa yang dikatakan oleh leader saya. Nah, penting kita untuk memanusiakan manusia ini adalah di dalam people skill ini adalah kuncinya Bapak dan Ibu. Nah, seorang manusia itu pasti sangat kompleks sekali, ya, sangat kompleks sekali
dia punya keinginan, cara berpikir, ya, kehendak yang berbeda antara Bapak, Ibu dengan saya. Kita adalah pribadi yang berbeda, ya. Kita mempunyai cara berpikir yang berbeda, kita mempunyai cara memandang sesuatu yang berbeda, ya. Kita punya pengalaman hidup juga berbeda, ya. Trauma-trauma di dalam kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita juga berbeda, yang membentuk kita menjadi seperti kita hari ini, ya. Manusia itu sangat kompleks sekali dan nah inilah yang waktu dulu saya diajarkan untuk bagaimana kita bisa mengerti manusia. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena di dalam bisnis MLM atau bisnis jaringan, ini adalah people business. Ini adalah bisnis manusia. Jadi yang perlu kita ahli pertama kali adalah memahami manusia dulu. Ya, jadi sedikit banyak Bapak dan Ibu, kita harus bisa mengerti tentang psikologi, ya, psikologi. Jadi seorang pebisnis MLM yang sukses sedikit banyak juga seperti seorang psikolog Bapak dan Ibu. Ya, kalau saya berkaca kepada diri saya sendiri, saya kurang lebih juga mengerti ilmu psikologi dasar manusia, ya. Karena kenapa Bapak Ibu? Karena kita berusaha setiap hari untuk memanusiakan manusia. Ya, bayangkan Bapak dan Ibu kalau kita merobotisasi manusia. Nah, Bapak dan Ibu, kalau saya anggap Anda sebagai seorang robot, ya, saya tidak akan memanusiakan Anda. Saya akan membuat sebuah program yang untuk Anda jalankan tanpa harus berargumen. Itu adalah sebuah robot, ya. Karena robot cukup diberikan perintah, cukup diberikan program, dan dia akan bekerja, berjalan sesuai dengan instruksi yang diberikan. Tidak akan menyimpang. Betul nggak Bapak dan Ibu? Tapi kalau manusia itu sangat berbeda sekali. Ya, ada satu peristiwa, satu kejadian, jalannya bisa berubah, ya. Jadi kita nggak bisa Bapak dan Ibu memukul rata, menyamaratakan semua orang, setiap pribadi di dalam grup kita seperti kita. Ya, alangkah indahnya Bapak dan Ibu kalau semua jaringan saya seperti saya. Tetapi juga alangkah tidak bagus, ya, tidak baik mungkin kalau semuanya sejenis. Ya, tidak ada variasinya Bapak dan Ibu, ya. Mungkin Anda bisa bayangkan sebuah tim sepak bola. Kenapa harus ada kiper? Kenapa harus ada penyerang? Kenapa harus ada back yang jaga di belakang? Kenapa harus ada gelandang, ada sayap dan sebagainya? Bahkan ada wasit, bahkan ada penonton, ya. Nah, kan ada pemain cadangan. Kenapa begitu banyak jenis yang berbeda-beda di lapangan tersebut? Dan semua hanya berfokus pada apa Bapak dan Ibu? Satu buah bola yang kecil, betul nggak? Ya, ditendang, ya, 22 orang, 20 orang lah ya, 2 orang nggak ikut nendangin sih ya, 20 orang kejar-kejaran bola di lapangan selama 1,5 jam. Kadang kalau dipikir-pikir pertandingan sepak bola ini konyol ya Bapak dan Ibu ya. 1,5 jam 20 orang dewasa mengejar-ngejar bola setelah dapat ditendang. Kalau kita anak kecil, kalau kita kejar-kejar sesuatu bola, udah dapat kita bawa pulang kan gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi ini lucu ya, udah dikejar-kejar selama 1,5 jam ya, berebutan sampai ada yang berantem, udah dapat ditendang pula gitu ya. Nah, kalau kita lihat mereka ini semua mempunyai peranan dan posisi dan fungsi yang berbeda-beda. Tetapi inilah yang membentuk namanya sebuah tim sepak bola. Kalau semuanya Anda bisa bayangkan sebuah tim sepak bola isinya 11-11-nya kiper, apakah bisa main sepak bola Bapak Ibu? 11 orang jaga di gawang. Karena 11-11-nya kiper. Ya, untuk informasi mungkin kalau Anda yang nggak tahu sepak bola, satu tim itu yang bermain di lapangan isinya 11 orang, ya. Di kursi cadangan biasanya ada sekitar 5-7 orang. Nah, jadi Bapak dan Ibu, tidak mungkin sebuah tim itu isinya orangnya sama semua. Itu akan menjadi monoton sekali. Nah, makanya orang yang berbeda-beda di dalam tim kita, di dalam jaringan kita, kita juga perlu mengerti, ya, mempelajari dan mengenali satu demi satu karakter mereka. Bapak dan Ibu, kita menjadi ahli di dalam people skill ini bukan kejadian bisa dalam satu malam. Ini adalah proses pembelajaran Anda, uji coba. Ya, dulu leader saya bilang gini, kamu uji coba di dalam lab manusia. Lab manusianya itu apa? Ya di sekeliling kita ini.
Begitu banyak manusia yang kita bertemu setiap hari, ini adalah laboratorium Anda, tempat Anda bereksperimen. Ya, Anda bisa mempelajari begitu banyak pribadi manusia-manusia yang berbeda di sekeliling Anda. Itu kata leader saya. Nah, jadi saya akan mengatakan juga kepada Bapak dan Ibu pada malam hari ini, lab-nya Anda adalah di sekeliling Anda. Lab-nya Anda adalah tim Anda. Jadi kalau Anda mempunyai anggota tim, ya orang yang mungkin berbeda 100% karakternya dengan Anda, bukan lantas Anda benci. Ya, bukan lantas Anda tinggalkan. Ah, nggak asik ah, dia nggak sejalan sama saya susah matching sama dia. Bapak dan Ibu, kalau Anda nggak bisa ya mendalami atau menjadi ahli di dalam people skill, ilmu membangun manusia ini nggak berkembang, Anda akan kesulitan mempunyai jaringan. Ya, Anda tidak akan pernah bisa bekerja sama dengan orang lain. Dan Anda harus tahu bahwa nature of the business daripada MLM adalah manusia. Kita membangun people. This is people business. Ya, ini adalah bisnis manusia, Bapak dan Ibu. Betul, yang Anda lihat di depan adalah produk. Betul. Tetapi produk tidak membuat Anda nyampe Imperial Master. Betul nggak Bapak dan Ibu? Untuk mencapai puncak kesuksesan di Atomi ini, Anda membutuhkan lautan manusia. Itu yang membuat ini menjadi sebuah bisnis manusia. This is a people business. Bukan person lagi, tapi people. Berarti banyak. Itu seperti rakyat. Kalau saya bilang itu udah kayak rakyat, Bapak dan Ibu ya. Akan membutuhkan orang banyak sekali. Saya pernah menghitung, Bapak dan Ibu, untuk menjadi seorang Imperial Master itu membutuhkan total dalam jaringan 1.000 orang yang mencapai Sales Master. 1.000 orang, Bapak dan Ibu. Dan kalau satu orang Sales Master mempunyai 1.000 member di dalam jaringannya, berarti ada 1 juta total member di dalam jaringan seorang Imperial Master. Berarti akan menjadi lautan manusia. Benar nggak Bapak Ibu? Banyak sekali orang. Nah, untuk itulah kita perlu mengerti bagaimana dari tahap awal people skill tersebut. Ya, bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi dengan orang. Ingat, ilmu komunikasi ini perlu kita pelajari. Pemilihan kosakata yang baik, ya, bagaimana caranya kita berkata-kata yang pantas di telinga orang, ya, jangan sampai menyinggung perasaan orang. Bapak dan Ibu, 90% ya kekacauan atau bahkan perang terjadi, rumah tangga juga sama, seringkali akibat komunikasi yang buruk. Ya, komunikasi yang buruk. Gara-gara kata selip kata sedikit bisa jadi ribut, Bapak dan Ibu. Ya, padahal maksudnya mungkin bukan demikian. Tetapi karena pemilihan katanya salah, akhirnya urusannya jadi panjang gitu, Bapak dan Ibu. Nah, di rumah tangga juga sering kejadian seperti ini, betul? Kalau negara dengan negara akhirnya kirim-kiriman angkatan bersenjata ya, kapal tempur, kapal jet tempur ya. Akhirnya kehancuran terjadi dan banyak korban berjatuhan. Jadi Bapak dan Ibu, komunikasi ini perlu kita pelajari. Kita perlu menjadi seorang yang ahli dalam komunikasi. Bukan pintar bicara Bapak dan Ibu. Ya banyak orang bilang mau sukses di MLM itu harus pintar ngomong. Salah Bapak dan Ibu. Pintar ngomong itu bukan terjadi satu malam. Kalau Anda tidak pernah berlatih ilmu komunikasi Anda, sampai berapa puluh tahun pun Anda ikut MLM, Anda nggak akan pernah bisa omong. Kenapa? Karena Anda tidak pernah melatih. Anda tidak pernah menguji coba. Anda tidak pernah mempraktekkan apa yang Anda belajar. Anda cuma selalu menjadi pendengar. Betul nggak Bapak Ibu? Menjadi seorang komunikator, ya itu butuh Anda yang bicara. Ya, dan itu perlu buka mulut ngomong sama orang. Makanya kenapa di Atomi ada formula untuk sukses yaitu share, membagikan. Nah, untuk membagikan suatu cerita kan berarti Anda perlu buka suara ngomong sama orang. Nah, ini adalah bentuk latihannya Anda. Ya, bagaimana Anda berkomunikasi dengan orang. Belajar untuk menyampaikan maksud dan tujuan Anda dengan semakin baik, bukan dengan sebaik-baiknya. Ya, ini beda sekali. Menyampaikan maksud dan tujuan sebaik-baiknya nggak boleh salah. Tapi kalau menyampaikan maksud dan tujuan semakin baik, artinya boleh salah. Tapi semakin baik. Ya, semakin baik.
Karena kenapa? Anda semakin sering lakukan. Sampai akhirnya menjadi sebaik-baiknya. Ya, jadi Bapak dan Ibu tidak ada yang orang ahli dalam satu malam. Apa yang Anda lihat di dalam diri saya, ini adalah produk proses 28 tahun. Dan entah sudah berapa banyak saya lakukan, berapa banyak kali saya lakukan, berapa banyak orang yang saya sudah jumpai sebelum di Zoom, ya, melalui tatap muka langsung, secara offline, saya bertemu di mimbar maupun mungkin di bawah mimbar, sudah nggak tahu berapa banyak orang. Nah, ini yang bisa membuat saya berkomunikasi dengan kelihatannya enak, ya. Kelihatannya pakaian tuh udah lancar ngomongnya seperti itu, tapi di awal saya tidak demikian, Bapak dan Ibu. Nah, ini perlu dilatih. Dan skill yang kedua di dalam mempelajari people skill itu bukan hanya berkomunikasi yang efektif, tetapi adalah apa? Ilmu mendengar. Yang pertama adalah ilmu berbicara, ilmu berkomunikasi. Yang kedua, menjadi seorang yang mau mempelajari people skill, Anda perlu ilmu mendengar. Kenapa saya katakan mendengar ini adalah ilmu, Bapak dan Ibu? Ya, karena banyak orang sulit untuk mendengar. Dan sebenarnya mendengar aja ada beberapa jenis, tapi saya tidak bisa menjabarkan lebih jauh karena nanti ini seminarnya akan menjadi panjang sekali ya. Tetapi be an active listener. Jadilah seorang pendengar secara aktif. Ya, aktif artinya apa? Di dalam apa yang Anda dengar, Anda mendapatkan informasi. Ya, kalau cuma menjadi pendengar bisa aja Anda nggak nangkep informasi apapun, tapi Anda mendengar dia lagi ngomong, tapi Anda nggak mendapatkan informasi dari apa yang disampaikan. Tetapi be an active listener artinya Anda secara aktif mendapatkan info-info ya yang dilontarkan oleh pembicara di depan Anda. Jadi Anda benar-benar menangkap message yang dia maksud apa. Nah, Bapak dan Ibu seringkali di dalam kita berhubungan dengan manusia karena kita kurang mau mendengar ya pasangan kita, suami, istri atau anak kita ya atau mungkin tim kita ini seringkali membawa bencana Bapak Ibu. Kenapa? Karena sepele, cuman nggak gara-gara nggak mau mendengarkan. Ya, cobalah belajar juga ilmu untuk mendengarkan. Ya, seorang pemimpin tidak selalu harus banyak omong. Ya, tidak semestinya pemimpin itu selalu yang ngomong. Tidak, Bapak dan Ibu. Seringkali kita dipaksa untuk lebih banyak mendengar bahkan. Karena kenapa? Karena kita butuh informasi. Kalau kita yang ngoceh terus, ya kalau kita yang ngomong terus, kita nggak dapatkan info apa-apa, Bapak dan Ibu. Ya, saya tidak tahu tim saya ini masalahnya apa. Saya setiap ketemu saya motivasi, setiap ketemu saya harus bagikan sesuatu. Setiap ketemu pokoknya setiap ketemu dengan grup saya yang ngomong, saya yang ngomong, saya yang ngomong. Akhirnya kita nggak pernah tahu permasalahan sesungguhnya yang terjadi di dalam tim kita. Ya, kita nggak pernah dapatkan informasi tersebut karena kita selalu sibuk untuk ngomong. Nah, jadi buat Anda yang mungkin ya lahir dengan satu kekuatan khusus yaitu kuat untuk ngomong gitu ya. Nah, disinilah mungkin Anda bisa belajar untuk lebih banyak mendengar. Ya, lebih ngerem untuk berkata-katanya Anda dikurangi, mendengarkan diperbanyak. Ingat ya proporsinya kuping ada berapa? 2. Mulut 1. Artinya mendengar 2 kali dari bicara. Ya, ini adalah proporsi yang Tuhan sudah taruh di tubuh kita untuk mengingatkan, mendengarlah 2 kali lebih banyak dari Anda berbicara. Ya, karena kalau mendengar itu benar-benar Anda mendapatkan informasi. Jadi di dalam kita mau membangun people skill ini Bapak dan Ibu, kita harus punya dua ilmu yang kita harus pegang ini untuk menjadi seseorang yang bisa berhubungan yang dengan lebih baik kepada sesama kita. Ya, Anda ingat lab kita ada di mana? Di sekeliling kita. Orang-orang di sekeliling kita. Ya, dan ingat kalau Anda tidak mau berinteraksi dengan orang, Anda tidak akan punya jaringan. Karena jaringan tadi saya sudah katakan di awal, isinya adalah manusia yang saling terhubung satu dengan yang lain. Suka atau tidak suka, kalau Anda mau sukses di bisnis jaringan, Anda perlu mencari manusia. Ya, Anda perlu berhubungan dengan manusia. Ya, semakin banyak manusia yang Anda berhubungan, semakin besar jaringan Anda, semakin besar kemungkinan Anda untuk sukses di bisnis jaringan, ya. Nah, itu adalah skill pertama, memanusiakan manusia, yaitu people skill. Nah, ini yang dulu
saya diomongin sama mentor saya, dia bilang kalau orang ya nggak punya skill apa-apa, asal dia pinter people skill, dia bisa sukses. Karena dia bisa memanusiakan orang lain senang sama dia. Ya, Bapak dan Ibu, kalau orang udah senang sama kita, peluang kesempatan yang datang kepada hidup kita itu banyak sekali. Tapi kalau orang udah nggak senang sama kita, Bapak dan Ibu, ya mau kita sepinter apapun juga, peluang itu akan hilang, Bapak dan Ibu. Ya, makanya saya selalu menanamkan ke anak saya, ya, yang paling penting adalah ilmu manusianya. People skill ini paling penting. Karena kalau orang pintar di dunia banyak sekali. Ya, orang yang punya gelar tinggi banyak sekali. Tapi orang yang bisa memanusiakan orang lain itu nggak banyak, Bapak Ibu. Ya, karena selalu maunya dia yang menjadi pusat perhatian. Dia belum tentu mau mendengarkan orang lain. Ya, dia belum tentu bisa mengkomunikasikan sesuatu apa yang merupakan kepandaian dia. Dia pintar tapi dia nggak bisa mengkomunikasikan dengan baik. He's not a good communicator, ya, and also not good listener. Wah, kacau Bapak dan Ibu, ya. Jadi dia boleh pintar, tetapi kalau people skill-nya nol, belum tentu bisa berhasil Bapak dan Ibu. Ya, itu terbukti banyak sekali di MLM yang saya ketemu sepanjang 28 tahun, orang-orang yang pintar, orang-orang yang hebat. Secara individunya luar biasa sekali, tapi kenapa nggak berhasil? Karena people skill-nya nol Bapak dan Ibu. Tapi kenapa banyak ya tipe yang mungkin ya bukan orang yang pandai, juga nggak punya pendidikan tinggi, tetapi mereka bisa berhasil. Karena ternyata mereka pintar memanusiakan manusia. Grupnya sangat senang sama dia. Karena kenapa? Karena kalau deket sama dia tuh merasa kayak ada perasaan damai, ya. Tapi ada orang yang merasa deket sama leadernya itu deg-degan dan nggak nyaman, Bapak dan Ibu. Nah, jadilah orang yang membuat orang lain nyaman di dekat Anda. Nah, itu membutuhkan people skill, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak dan Ibu, kalau enggak kita akan lama di pertama ini ya, karena memang cakupannya luas sekali people skill tersebut. Nah, yang kedua adalah managerial skill. Ya, ini adalah keahlian kedua yang kita wajib miliki kalau kita mau sukses di dalam business networking, yaitu managerial skill. Nah, Anda di sini ada yang lulusan manajemen, ya, mungkin Anda masih ingat waktu belajar manajemen, apa yang kita belajar di manajemen. Nah, seorang manajer, apa sih yang kita harus miliki? Ya, kemampuan apa yang harus kita miliki sebagai seorang manajer? Ada yang ingat? Ya? Ya, oke, saya ringkas aja. Yang pertama adalah Anda bisa membuat rencana. Planning. Ya, Anda wajib bisa membuat rencana kerja. Ini adalah tugas seorang manajer. Yang kedua, organizing. Anda bisa mengatur. Mengatur apa Bapak dan Ibu kalau di dalam bisnis networking? Mengatur tim Anda, mengatur sales, mengatur PV. Ya, kalau di dalam bisnis atomis secara spesifik kita ada PV, kita harus bisa mengatur itu. Jangan tidak mengerti marketing plan. Jadi Bapak dan Ibu, seorang manajer ya ini bisnis Anda. Anda perlu menguasai ya perhitungan, kalkulasi dari mana uang itu datang, berapa uang yang bisa Anda terima. Ini Anda perlu mengerti. Ini bicara tentang marketing plan. Nah, kalau Anda nggak mengerti, nggak memahami hitungannya dari mana, bagaimana Anda bisa mengatur? Ya, apa yang mau diatur, orang datangnya dari mana saja kita nggak tahu gitu loh. Ya, nah ini kita perlu belajar Bapak Ibu. Anda perlu spend time, luangkan waktu, belajar dengan leader Anda mengenai marketing plan. Marketing plan Atomi sangat sederhana sekali. Sangat simple sekali. Suatu saya mempelajari Atomi pertama kali sebelum saya bergabung, itu hanya butuh waktu 10 menit Bapak Ibu untuk mengerti semuanya. Karena memang sangat sederhana sekali, ya. Jadi saya berharap Anda kalau mau memiliki skill manajerial ini, Anda juga harus bisa mengerti marketing plan, mengetahui hitung-hitungannya dari mana, sehingga Anda bisa mengorganisir, mengelola, mengatur. Anda ya membuat rencana itu sudah pasti, mengatur, organizing, dan mengarahkan. Ya, Anda bisa mengarahkan tim Anda. Ya, seorang manajer Anda harus bisa membuat rencana kerja dan Anda harus punya satu cara untuk mengarahkan bagaimana tim Anda bekerja sesuai dengan perencanaan yang sudah Anda buat. Ya,
Nah, tetapi kembali lagi, ini korelasinya kepada people skill. Makanya banyak kenapa training-training di luar ya, tentang people skill tersebut. Karena kenapa Bapak dan Ibu? Anda boleh sebagai seorang leader, Anda punya member, Anda punya tim, Anda punya grup. Tapi seringkali apa yang kita sampaikan mereka nggak lakukan. Kenapa? Karena mungkin people skill-nya Anda jelek. Orang nggak suka dengan Anda. Jadi ingat loh Bapak Ibu, bukan apa yang disampaikan yang paling penting, tetapi siapa yang menyampaikan itu juga lebih penting. Ya, kadang-kadang satu hal yang disampaikan sama isinya, message-nya sama, tapi orang yang berbeda yang menyampaikan, penerimaan orang bisa berbeda. Ya, padahal satu hal yang sama yang mungkin sering kita dengar juga. Tetapi orang yang berbeda yang menyampaikan, orang tersebut mungkin mempunyai pengaruh, orang tersebut mungkin mempunyai satu profil yang lebih baik, kita biasanya bisa lebih mendengarkan dan bisa terekam dan kita bisa, iya ya benar banget ya kata orang itu. Padahal sering banget kita sudah dengar itu. Nah, jadi Bapak dan Ibu, di dalam kita membuat satu planning dan bisa mentranslate ya atau mengarahkan ke dalam jaringan kita, ke dalam tim kita. Tapi kalau kita bukan sebagai seorang pribadi yang menyenangkan, tim kita mungkin juga tidak mau lakukan. Mereka tidak mau follow kita, mereka tidak mau ikutin kita. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena di bisnis networking, di Atomi, tidak ada gaji. Anda bukan karyawan saya. Ya, Anda semua di sini ya di dalam jaringan saya, dimanapun Anda berada, Anda tidak bekerja untuk saya. Anda bukan karyawan saya. Ya, tetapi Anda mau mendengarkan saya karena ada hal yang lain. Ya, ada hal yang lain bukan karena saya gaji Anda. Kalau karyawan dengan bos jelas ya, bos kasih instruksi, karyawan pasti lakukan. Kenapa? Karena ada gaji. Kalau nggak dilakukan, potong gaji atau dipecat. Ada ancaman atau ada konsekuensi apabila tidak melakukan apa yang dikatakan oleh atasan. Tapi di Atomi, saya bukan atasan Bapak dan Ibu. Tidak ada konsekuensi atas sesuatu yang Anda nggak mau lakukan. Ya, tetapi menjadi konsekuensi Anda apabila Anda tidak melakukan. Ya, dengan sendirinya menjadi konsekuensi, bukan untuk saya, tetapi di bisnis Anda yang nggak berkembang. Itu adalah konsekuensi secara otomatis saat Anda tidak melakukan apa yang pemimpin Anda katakan. Ya, tetapi tidak ada konsekuensi, tidak ada sanksi secara finansial, ya, potong gaji, ya nggak ada, ya. Tetapi Bapak dan Ibu, untuk bisa menyampaikan rencana kerja dan bisa ini diterima oleh tim kita perlu menguasai people skill tadi. Ya, tetapi managerial skill, ya, kalau dilepaskan dari people skill tadi, ya berarti keahlian Anda untuk apa? Membuat rencana, ya, mengatur, ya, organizing, dan directing, termasuk controlling. Ya, sebenarnya di dalam ilmu manajemen kita belajar lima fungsi seorang manajer. Planning, organizing, staffing, directing, controlling. Tapi staffing di Atomi kita nggak kepake karena kita nggak cari staff. Ya, tapi kalau di dalam perusahaan sebagai seorang manajemen dia harus mencari siapa tim dia, staff karyawan dia, ya orang-orang yang dia bisa handle, ya. Tapi kalau di Atomi mungkin kita bukan cari staff, tetapi mengalokasikan siapa menjadi orang inti kita. Mungkin lebih tepatnya seperti itu, ya. Jadi kita bisa harus mendeteksi siapa orang inti kita, siapa tim inti kita yang kita harus bekerja dengan dia lebih erat. Ya, jadi Bapak dan Ibu mungkin lebih kepada mendeteksi siapa orang inti kita. Nah, jadi ini perlu managerial skill. Jadi di Atomi Bapak dan Ibu tidak bisa cuman Anda masuk, lihat produk, lalu tenteng dan jualan. Ya, tidak salah dengan jualan. Tetapi hari ini ya, skill-skill yang saya mau bahas untuk menjadi seorang pribadi yang sukses di networking bisnis, nggak ada ilmu jualan Bapak Ibu. Tidak ada ilmu jualan. Saya belum pernah ketemu seller yang sukses di MLM. Seller doang. Pokoknya dia jagonya cuma jualan. Saya nggak pernah ketemu. Ya, karena dia nggak pernah belajar bagaimana membangun tim, dia tidak pernah belajar bagaimana berinteraksi dengan orang, pokoknya jualan aja. Saya nggak pernah ketemu orang yang kayak gini sukses. Jadi Bapak dan Ibu, kalau Anda senang jualan,
nggak ada masalah. Tetapi ingat, kalau Anda mau sukses di MLM, Anda harus mempelajari skill-skill lain di samping hobi jualannya Anda. Ya. Nah, jadi Anda perlu managerial skill, Anda perlu mengatur PV itu masuk dari mana, bagaimana Anda bisa alokasikan ke kiri, ke kanan, dan sebagainya, mengerti general commission, mengerti mastership, dan sebagainya, supaya Anda bisa membuat satu perencanaan target menengah, target jangka pendek, atau target jangka panjang Anda. Ya, kalau Anda nggak mengerti marketing plan, gimana Anda mau buat planning? Betul nggak Bapak dan Ibu? Kita nggak mengerti dasar hitungannya dari mana, bagaimana cara mencapainya, bagaimana kita mau buat rencana mencapainya, yang nggak ngerti kok hitungannya. Nah, jadi kita perlu mengerti marketing plan, lalu kita bisa belajar untuk membuat rencana, mengatur, melihat siapa di dalam jaringan kita, di dalam silsilah grup kita, siapa orang inti yang harus kita kerja, siapa yang harus kita fokus. Nah, disitulah kita akan mulai bekerja membangun tim bersama dengan dia. Ya, dan itu kita perlu untuk evaluasi, kita perlu kontrol, kita perlu arahkan. Nah, ini adalah managerial skill. Ini adalah keahlian manajerial. Jadi nggak bisa kita ikut MLM itu cuma sekedar ikut pakai produk tahu-tahu sukses. Nggak mungkin, Bapak dan Ibu. Kalau Anda nggak mau mempelajari managerial skill ini, Anda akan jalan di tempat. Kenapa? Biarpun Anda jago motivasi, tapi nggak ngerti mengatur grup, kacau grup Anda semuanya. Grup Anda pasti kacau. Ya, di MLM itu bukan cuma cari orang yang jago motivasi doang, tapi juga harus mau belajar manajemen grup. Grup management itu penting. Ya, bagaimana mengatur grup. Tapi jangan cuma sibuk ngatur grup. Nggak pernah memperbesar grup. Ya. Jadi siapa yang diatur kalau nggak ada orangnya? Harus seimbang ya Bapak dan Ibu ya. Harus bisa memasukkan orang lebih banyak, harus bisa mengatur grup orang yang sudah ada. Ya, jadi jangan cuma jago ngatur tapi nggak pinter bikin orangnya. Ya, tapi ada orang yang pinter masukin orang tapi nggak bisa mengatur grup, kacau juga semuanya. Ya, jadi harus seimbang Bapak dan Ibu. Ya, managerial skill ini adalah keahlian yang kedua. Skill yang ketiga, ini adalah yang menurut saya yang menentukan seberapa tinggi Anda bisa jalan ya di dalam MLM, yaitu leadership skill. Skill kepemimpinan. Nah, Bapak dan Ibu, kita nggak bisa suka atau tidak suka, kita nggak bisa pungkiri ya bahwa bisnis MLM itu adalah bisnis kepemimpinan. Dan pemimpin itu sama dengan pengaruh. Ya, jadi Bapak dan Ibu, Anda harus ingat baik-baik, yang namanya kalau Anda mau menjadi seorang pemimpin yang efektif, Anda harus meningkatkan daya pengaruh Anda. Ya. Nah, pengaruh ini bisa kita bicara dua sisi, ada yang buruk, ada yang baik. Ya, kalau kita membangun kepemimpinan kita, pengaruh kita untuk membawa hal-hal buruk kepada orang lain, kita juga seorang pemimpin sebenarnya. Tetapi pemimpin di dunia kejahatan. Karena kita mengajak orang untuk melakukan sesuatu yang jahat. Banyak nggak contoh-contoh di dalam sejarah pemimpin-pemimpin hebat tetapi melakukannya untuk hal-hal yang jahat? Banyak, betul nggak Bapak Ibu? Banyak sekali. Tetapi juga kita lihat juga dalam sejarah juga begitu banyak pemimpin-pemimpin hebat dan mereka bisa melakukan untuk hal-hal kebaikan. Nah, di dalam bisnis kita tentu kita pasti mau meningkatkan daya pengaruh kita untuk mau bisa membawa orang melakukan hal yang lebih baik. Nah, kenapa kita penting untuk memiliki keahlian untuk memimpin dan kita perlu belajar. Mungkin beberapa dari Anda mengatakan, "Pak, saya bukan seorang pemimpin." Ya, saya ini dari kecil nggak pernah memimpin siapa-siapa. Anda salah, Bapak Ibu. Ya, siapa di sini yang punya anak? Semua punya anak? Paling tidak Anda memimpin anak Anda. Betul? Kalau Anda seorang suami, Anda paling tidak memimpin istri Anda. Kalau Anda seorang kakak, paling tidak Anda memimpin adik Anda. Jadi pada dasarnya di dalam kehidupan kita, kita pasti ada memimpin sedikitnya satu orang. Jadi kepemimpinan itu sesuatu yang bukan lahiriah. Ya, kepemimpinan itu adalah sesuatu yang kita bisa pelajari. Ilmu kepemimpinan itu berita baiknya Bapak dan Ibu. Bisa dipelajari. Ya, memang ada pemimpin-pemimpin yang secara lahiriah sudah mempunyai satu satu karisma sebagai seorang pemimpin. Memang ada orang-orang demikian.
Tetapi kalau tidak ditopang dengan karakter, akan berujung tidak baik juga, Bapak dan Ibu. Ya, tetapi mungkin Anda bukan lahir untuk menjadi seorang pemimpin, tetapi Anda belajar ilmu kepemimpinan tersebut bisa membuat Anda menjadi seorang pemimpin yang jauh lebih efektif. Dan terbukti kepemimpinan Anda bisa membawa lebih banyak orang berhasil. Ya, jadi kepemimpinan itu berita baiknya bisa dipelajari. Ya, jadi Anda jangan kecil hati yang merasa dari lahir nggak ada bakat mimpin Pak saya. Ya, jangan kecil hati karena kepemimpinan itu bisa dipelajari. Ya, kepemimpinan itu bicara identik dengan pengaruh. Nah, belajarlah untuk membangun pengaruh Anda. Pengaruh itu datangnya dari mana Bapak dan Ibu? Ya, seseorang yang dibilang pengaruh, berpengaruh itu, Anda harus tahu pengaruh ini datangnya dari mana. Pengaruh datang dari karakter kita, Bapak Ibu. Ya, jadi kembali lagi, kalau Anda mau menjadi seorang pemimpin yang luar biasa, bangun karakter Anda. Jangan bangun cara mempengaruhi orangnya saja. Tetapi yang terpenting adalah bangun di dalam diri kita, yaitu karakter kita. Karakter apa Bapak Ibu? Jujur, nomor 1. Jadilah orang yang jujur, yang bisa dipercaya. Pada saat Anda, apa yang Anda omong, Anda lakukan, orang akan lebih mau mendengar Anda. Betul? Karena Anda adalah orang yang jujur. Apa yang Anda omong bukan banyak politik muter-muter. Ini adalah satu karakter yang harus kita bangun, kejujuran. Ya, benar-benar kita itu omongannya bisa dipegang. Jangan jadi orang yang hari ini kita omong gini, besok kita bilang, oh ya kapan saya ngomong gitu? Wah, baru kemarin kamu omong, besok sudah berubah lagi. Ya, berapa hari kemudian berubah lagi. Kejujuran itu nomor 1, Bapak dan Ibu. Ya, di dalam hidup kita, banyak orang sering kalau ditanya ya, kalau kita sebagai orang tua, kita kebanyakan pengen anak kita sekolah yang pintar. Betul nggak? Sekolah yang pintar. Ya, nah sekolah yang rajin, ya, sekolah yang pintar untuk menjadi orang pandai. Tapi sistem pendidikan yang seperti ini sudah kuno, Bapak Ibu. Dan ini sebenarnya salah. Kenapa? Karena pendidikan menghasilkan orang pintar. Ya, ini terbukti dari statement-statement orang tua ke anak. Belajar yang pintar, dipergikan didaftarin untuk ngeles ya, untuk kumon lah, les ini les itu biar pintar. Jadi pendidikan identik untuk membawa seseorang menjadi pintar. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, ambil S1, S2, S3 sampai jadi PhD. Ini orang pintar. Tapi pertanyaan saya Bapak Ibu, sekarang saya balik pertanyaannya. Kalau Anda jadi seorang bos besar, Anda mau mencari orang yang bisa mengelola, membantu Anda, memanage bisnis Anda. Anda cari orang yang pintar atau Anda cari orang yang bisa dipercaya? Cari yang pintar? Saya yakin Anda lebih mencari orang yang bisa Anda percaya. Justru yang Anda semakin pintar, Anda semakin ngeri. Betul nggak Bapak Ibu? Ini saya sering dengar dari teman-teman saya yang bos. Aduh, kalau yang cari yang pintar mah ngeri gua. Yang ada bisa dimakan nanti semua ya. Keuntungannya hilang semua, bisnisnya bisa dimakan sama dia, ya. Tetapi sistem pendidikan difokuskan untuk membentuk orang pintar. Tetapi kenyataan di dalam kehidupan yang dibutuhkan bukan orang pintar, tetapi orang jujur. Jadi kita mau jadi seorang pemimpin, jangan cuma berfokus menjadi orang pintar. Anda pintar motivasi, Anda pintar ngomong, Anda pintar mempengaruhi orang, pintar semuanya pintar. Tapi bukan orang yang punya karakter yang benar, bukan punya karakter yang baik. Omongannya tidak bisa dipegang, tidak ada kejujuran, tukang bohong. Mana ada orang mau percaya Bapak Ibu? Dia memang punya karisma sebagai seorang pemimpin. Orang ngikut dia. Tapi kalau ujung-ujungnya mereka sudah tahu orangnya seperti apa, satu demi satu akan meninggalkan dia. Ya, karisma bisa membawa kita naik, karakter yang membuat kita bertahan. Jadi kalau kita lahir tidak mempunyai karisma seorang pemimpin, tidak ada masalah. Selama Anda membangun karakter Anda. Karakter Anda naik, karakter Anda terbangun, Anda akan bisa mempunyai satu daya pengaruh yang bisa membuat Anda menjadi seorang pemimpin. Ya, jadi itu penting sekali di dalam
menganut nilai kejujuran, Bapak dan Ibu. Ya, ingat, kuasailah, kembangkanlah karakter yang baik dalam diri kita. Kalau kita mau menjadi pemimpin yang luar biasa, leadership skill. Nah, ini berfungsi untuk apa karakter ini, Bapak dan Ibu? Team building. Kenapa kita harus bisa punya daya pengaruh? Yaitu untuk membentuk tim. Kalau ingat di business networking, kalau kita nggak bisa membangun tim, selamanya Anda cuma bekerja sendiri, Anda akan capek. Ya, saya tidak pernah jumpain seseorang yang mencapai puncak di bisnis MLM bekerja seorang diri. Dia harus bekerja sama dengan timnya. Dan semakin banyak tim yang dia biasa bikin, semakin sukses dia. Ya, jadi Bapak dan Ibu, kita perlu membangun leadership skill kita karena kita membangun tim, super tim. Ingat Bapak dan Ibu, Anda boleh jadi orang hebat, tapi kalau Anda nggak bisa bangun tim, Anda nggak akan kemana-mana. Anda boleh cuman orang biasa, tapi Anda punya super tim, Anda jadi orang yang luar biasa. Jadi kunci keberhasilan di bisnis ini adalah kekuatan tim, bukan kekuatan individu. Kita boleh hebat secara pribadi, tapi kalau nggak ada tim yang mendukung kita, kita nggak akan kemana-mana. Ya, jadi di MLM kita ngadu hebat tim, bukan ngadu skill pribadi. Ya, jadi nggak penting Bapak dan Ibu hari ini jangan Anda merasa minder ya. Banyak saya tahu teman-teman di sini mungkin berasa, aduh Pak, saya mah orang nggak pengalaman di bisnis kayak begini, saya ini orangnya nggak pinter omong, saya ini nggak penting Bapak dan Ibu. Yang penting adalah Anda mau membangun super tim dan Anda mau memperbaiki dari dalam Anda. Nanti yang keempat saya akan bahas mengenai apa hal-hal yang harus Anda tingkatkan. Yang penting adalah Anda tahu bahwa Anda perlu membangun leadership skill Anda. Ya, ilmu kepemimpinan Anda, keahlian dalam memimpin Anda perlu Anda bangun. Untuk apa kepentingan? Membangun tim. Ingat tujuannya adalah membangun tim. Kalau Anda nggak bisa bangun tim, Anda nggak akan nyampe kemana-mana. Ingat ini pesan saya. Untuk bangun tim perlu leadership skill. Makanya saya harus mempunyai ilmu kepemimpinan, keahlian untuk memimpin. Dan untuk punya keahlian kepemimpinan, saya harus bangun karakter saya. Nah, mulai dari hari ini jadi orang yang bisa dipercaya. Jadi orang yang berintegritas. Jadi orang yang punya kredibilitas yang baik. Ya, sulit Bapak dan Ibu kalau hari ini kita punya integritas diri kita tidak dipercaya orang. Kita mau bisnis apa saja, bukan hanya di Atomi. Sulit orang akan mendukung kita karena kita sudah dicap di label orang yang tidak baik, ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, dan juga untuk bisa mempengaruhi orang menjadi seorang leader yang efektif, Anda harus belajar. Sekali lagi ya, Anda harus belajar public speaking. Berbicara di depan. Suka atau tidak suka, tidak ada pemimpin bicara di belakang. Ya, pemimpin itu bicaranya di mana? Di depan. Nah, di Atomi sekarang kan kita sudah lewat ya dari corona. Ini adalah kesempatan baik buat Bapak dan Ibu belajar tampil di depan di saat lagi ada home party. Betul? Kesempatan untuk Anda latih public speaking. Pak, dengkul saya gemeteran loh. Nggak apa-apa. Ya Pak, berasanya kayak pengen kencing di celana. Nggak apa-apa. Kalau perlu kencing beneran, nggak apa-apa. Ya, namanya juga lagi belajar. Kalau sudah ahli mah Anda dibayar, betul nggak? Untuk tampil di depan. Justru karena kita masih belajar, salah, gemeteran, ini mulut nggak bisa buka suara, itu hal-hal yang harus kita nikmati prosesnya. Belajar untuk public speaking, mungkin mulai dari bawain produk, ya, mungkin bawain dari testimoni produk, member sharing dan sebagainya. Macam-macam kita bisa lakukan di dalam kegiatan-kegiatan home party. Atau mungkin kalau Anda lebih sudah mengerti produk, Anda yang bawakan sedikit tentang produk knowledge, ya. Nah, apalagi nanti kalau sudah bisa presentasi, ada yang bawakan marketing plan, ya. Atau kalau yang sudah lebih senior lagi, bisa untuk membagikan motivasi sedikit, ya, belajar untuk memberikan spirit sama orang lain. Nah, jadi Bapak Ibu, ini prosesnya harus Anda lewati langkah demi langkah, step by step. Ya, ini bukan keahlian public speaking yang bisa langsung satu hari. Saya ingat sekali perjalanan saya waktu saya pertama kali di tahun 28 tahun yang lalu, waktu saya dapat kesempatan naik panggung, itu mulut saya nggak bisa omong, Bapak Ibu.
Di otak saya sudah terpikir begitu banyak yang mau saya sampaikan. Waktu naik, satu kata pun nggak ada yang keluar, Bapak Ibu. Dan lutut saya itu serasa kayak perlu minum Turmasin ya. Karena udah begini-begini lututnya gitu. Karena kenapa Bapak Ibu? Karena saya grogi. Ya saya juga grogi. Jadi seorang Pak Ken yang hari ini Anda lihat mungkin bicara saya nggak ada beban. Tapi 28 tahun yang lalu itu saya sangat demam panggung. Bapak Ibu. Tidak bisa ngomong. Tapi kalau sekarang Anda siapin saya ribuan orang di panggung suruh saya ngomong, saya nggak ada beban, Bapak Ibu. Tapi itu bukan proses satu malam. Itu saya melakukannya di mana? Nah, leader saya dulu mengajarkan proses kamu untuk belajar public speaking adalah di home party atau home meeting. Itu adalah tempatnya Anda belajar, lalu sharing, presentasi one on one. Ya, Anda ketemu dengan teman, ambil kertas, ambil pen, coret-coret, gambar bulat-bulat, satu ketemu satu, one on one presentation, itu adalah tempat terbaik kita belajar, Bapak Ibu. Makanya formula sukses di Atomi sharing tadi, ya, use itu udah nggak usah kita cerita. Share ini membentuk banyak sekali keahlian suatu hari. Ya, salah satunya adalah untuk public speaking. Ingat, kenapa Anda perlu public speaking? Karena Anda tampil sebagai seorang pemimpin. Dan nggak ada pemimpin yang nggak bisa ngomong di depan. Ya, kalau Anda sudah siap jadi Imperial Master, artinya Anda sudah harus belajar ilmu kepemimpinan. Dan untuk memiliki ilmu kepemimpinan, harus bisa public speaking. Jadi mau nggak mau, paksa diri Anda minta jadwal untuk ngomong. Gitu ya. Makanya kalau di dalam Zoom, suka saya kasih kesempatan, siapa yang mau sharing? Jangan sia-siakan. Karena ini adalah kesempatan Anda berlatih. Ya, apalagi di Zoom cuma ngomong sendiri gitu, nggak ada beban ya. Anda sambil ngomong aja lah. Ya, dan kadang-kadang juga saya nggak marah kok kalau Anda misal, Pak saya izin tutup kamera ya, saya grogi, saya mau ngomong aja, nggak usah pakai lihat muka saya sendiri. Nggak apa-apa. Yang penting gunakan setiap momen kesempatan untuk Anda selangkah lebih baik. Ya, dan kalau setiap hari dan sering Anda lakukan, otomatis lama-lama Anda seperti kayak makan kroto, ya, mulutnya ujuk-ujuk kayak burung itu makan kroto ya, ngomong itu udah berbunyi nggak berhenti-berhenti begitu ya. Ya kalau dulu ada leader saya di kota Lampung, dia bilang Pak Ken ini pinter ngomong karena makannya kroto katanya ya, kayak burung gitu ya. Nah, saya bilang itu bukan itu, tapi karena melakukan sering dan banyak kali. Itu aja. Seseorang dikatakan ahli bukan karena dia itu hebat sekali orang yang bukan. Karena dia melakukan sesuatu hal yang sama berulang-ulang, berkali-kali, sangat banyak sampai dia ahli. Jadi Bapak dan Ibu, tidak ada yang namanya keahlian kita dapatkan dalam satu malam. Ya, ini adalah proses pembelajaran dan terus kita lakukan. Banyak praktek. Makanya saya senang di dalam bisnis MLM, ya kita berbisnis dengan manusia, kita berlatih apa? Kita dapetin ilmu psikologi, kita belajar people skill, kita belajar mengelola orang, kita belajar ilmu manajer, kita jadi seorang manajer, kita belajar ilmu manajemen, ya. Kita belajar apa lagi? Leadership. Waduh, makanya Bapak dan Ibu, dulu leader saya bilang, kamu sukses di MLM, kamu menjadi orang yang happy person, bahagia. Tapi kalau kamu tidak berhasil di MLM, kamu akan menjadi apa? Orang yang lebih baik, a better person. Jadi dua-duanya membawa hal yang positif dalam hidup kita. Kalau Anda berhasil, you are a happy person. Anda banyak duit, ya, Anda berhasil. Tapi kalau nggak berhasil sekalipun, you will become a better person. Kenapa? Karena kita belajar banyak ilmu yang kita nggak belajar di kursi di bangku sekolah. Di sekolah kita mana diajarin people skill. Di sekolah kita tidak belajar ilmu leadership. Ya, jadi di bisnis ini kita diajarkan begitu banyak hal dan kita dikasih tempat untuk praktek. Yang membuat kita itu hebat itu karena ada tempat praktek. Setiap hari kita praktek, ketemu dengan orang. Makanya Bapak dan Ibu, jangan sia-siakan kesempatan Anda untuk melatih diri. Jangan pusingkan dengan hasilnya. Ya, lihat ujung-ujungnya Anda lagi belajar. Ya, nanti kalau Anda sudah ahli Bapak dan Ibu, ngomong sedikit aja orang join kan gitu ya. Tapi di awal ngomong panjang lebar udah capek orangnya nggak join juga gitu. Namanya juga lagi belajar. Ya, dan kalau saya sering tanya berapa banyak yang sudah Anda omongin. Kalau baru
Belum 1.000 orang, jangan mundur. Ya, wih Pak, banyak amat Pak, 1.000 orang. Betul, 1.000 orang dulu, baru Anda mundur. Karena ini adalah dulu tantangan dari leader saya. Saya bilang, Pak, presentasi harus berapa kali Pak? Supaya bisa sukses. Kamu jangan nanya saya sebelum lakukan 1.000 kali. Itu leader saya bilang. 1.000 kali. Pak, kalau saya udah 1.000 kali nggak sukses gimana? Lakukan dulu 1.000 kali baru balik ke saya. Dan Bapak dan Ibu tahu, saya belum nyampe 1.000 kali, saya sudah mentok sampai di atas. Belum 1.000 kali. Jadi waktu itu ketemu dengan leader saya, dia tanya, ingat nggak dulu banget, kamu pernah nantang saya 1.000 kali presentasi. Kamu udah berapa kali presentasi? Nyampe posisi sekarang, dia tanya. Belum 1.000 kali saya bilang. Jadi Bapak dan Ibu, kalau Anda yang mau lakukan seperti saya dulu, ya, yang banyak nanya sama leader saya akan jawab kepada Anda lakukan 1.000 kali presentasi. Ya, kalau setelah 1.000 kali masih nggak sukses juga, masih nggak jadi orang yang berhasil di MLM, nanti baru ketemu saya. Ya, jadi percaya aja, lakukan aja, ya. Jadi Anda nggak usah pikirkan akan hasilnya, anggaplah itu sebagai satu tempat untuk Anda belajar. Nah, yang terakhir sebagai penutup, kita perlu membangun selain 3 skill tadi, kita juga perlu membangun satu yang paling penting, yaitu sikap, yaitu attitude. Ingat Bapak dan Ibu, peringkat adalah kita ibaratkan sebagai altitude, ketinggian, altitude, ya. How far, how high you can go, seberapa tinggi Anda bisa pergi, seberapa tinggi ketinggian Anda bisa naik, ditentukan oleh attitude Anda, sikap Anda. Sikap kita yang akan membawa kita itu semakin tinggi. Dan sikap kita juga yang bisa membuat kita semakin turun. Bapak dan Ibu, saya terlalu sering melihat orang yang sangat berpotensi. Melihat orang yang begitu berkualitas. Tapi sayang, karena tidak adanya attitude, sikapnya, membuat dia itu turun, Bapak dan Ibu. Bukan membawa dia semakin naik apa yang dia miliki, malah membuat dia semakin terpuruk. Terlalu sering saya melihat hal semikian. Sayang sebenarnya, ya. Nah, apa yang kita perlu miliki di dalam seseorang yang mempunyai attitude sebagai seorang yang luar biasa? Nah, Anda kalau mau menjadi seorang pemimpin, Anda mau menjadi seorang the greatest networker, Anda perlu membangun attitude ini. Yang pertama, ya, adalah percaya diri. Confidence. Anda harus menjadi seorang pribadi yang mempunyai kepercayaan diri. Orang tidak suka dekat dengan orang yang bawaannya mentalnya aduh gue lagi sedih nih, gue lagi nggak ini deh, nggak mood banget deh, gini-gini. Anda suka nggak dekat dengan orang seperti ini? Orang yang nggak punya satu rasa percaya diri yang tinggi. Diajak cerita apa aja dia bilang, aduh gue mah nggak cocok lah, gue nggak bisa lah, gue nggak inilah. Anda suka bicara dengan orang seperti ini? Lihat sekeliling kita, lihat dengan siapa kita bergaul, lihat keseharian kita berkawan. Ya, lihat apa yang menjadi omongan dari mereka. Hati-hati Bapak dan Ibu, kalau kita salah pilih pergaulan, kita menjadi serupa sama mereka. Kalau pergaulan Anda itu selalu orang-orang yang rendah diri, nggak pernah percaya, nggak pernah orang kayak nggak punya harapan akan hari esok, lebih baik Anda cari teman baru deh. Karena kenapa Bapak dan Ibu? Ini akan membawa pesimisme di dalam hidup Anda. Karena setiap hari yang diomongin adalah komplain, ngeluh, susahnya hidup yang jelek semua. Negativity. Ini adalah poin yang kedua. Attitude sebagai orang yang punya attitude, sikap yang benar. Bukan sikap yang baik saja. Sikap yang benar adalah positif. Walaupun kejadian senegatif apapun juga, lihat sisi positifnya. Belajar untuk selalu melihat dari sisi yang positif. Bapak dan Ibu, terlalu banyak kalau kita mau lihat dari sisi negatif. Apapun juga kita bisa lihat sisi negatif, betul nggak? Apapun, bahkan yang terbaik sekalipun juga ada sisi negatif kalau kita mau korek-korek. Tapi belajar dong melihat segala sesuatu yang terburuk sekalipun dari sisi positifnya. Belajar untuk cara memandang yang berbeda. Kita mau grow up, kita mau dewasa, kita mau maju, lebih maju dalam hidup kita. Bukan mau gini-gini aja. Nah, kita perlu bertumbuh di dalam sikap kita. Bapak dan Ibu, apa yang membedakan anak kecil dengan orang dewasa? Orang dewasa bertanggung jawab atas sikapnya.
Anak kecil nyalain orang lain, betul nggak? Anak kecil ya nggak bisa menjaga sikap. Dia mau teriak-teriak, dia mau nangis-nangis, dia mau jerit-jerit, anak kecil. Tapi orang dewasa nggak demikian, Bapak dan Ibu. Ya, kita harus bisa melihat hal yang positif. Ya, kalau hari ini Bapak dan Ibu, ya banyaklah kisah-kisah yang kalau kita baca dan sebagainya, bagaimana memandang segala sesuatu dari sudut positif. Terlalu banyak cerita, ya. Dan seringkali contoh kalau dalam kemacetan, ya seringkali kita nggak sabaran, ya kalau lagi macet atau ada orang yang mendahului kita nggak senang gitu ya. Nah, saya juga demikian ya, waktu dulu ya, sekarang sudah jauh banyak berkurang. Kalau dulu orang mendahului saya nggak senang bisa saya kejar gitu ya. Tapi itu dulu ya Bapak Ibu. Kalau sekarang sebodoh amat gitu, karena saya pikir ya bisa lebih cepat berapa menit sih ya. Nah, seringkali Bapak Ibu dalam cerita-cerita yang saya suka baca, seringkali contoh kita macet, nggak tahu ya kita terhalang, terhenti karena kemacetan, nggak taunya di depan terjadi kecelakaan. Coba kalau seandainya kita ngebut-ngebut dan mendahului kemacetan tersebut, mau buru-buru, bisa saja yang terjadi kecelakaan itu adalah diri kita. Ya, jadi kadang-kadang kita memandang kemacetan itu sebagai suatu hal yang negatif. Aduh, gua nggak suka banget deh nih macet dan sebagainya. Padahal sebenarnya itu rencana Tuhan selamatin kita. Dikasih diem di macet supaya nggak kemana-mana gitu loh. Nah, belajar untuk melihat dari hal yang positifnya. Ya, jadi Bapak dan Ibu, kita melatih sikap kita seperti ini butuh latihan. Ya, butuh latihan. Kedewasaan grow up ini butuh latihan. Umur Anda nggak penting. Anda boleh 60 tahun, tapi sikap Anda bisa masih kayak anak-anak. Ya, umur tidak jadi patokan di sini. Ya, you can be old, but you still can be a child. Anda boleh tua secara umur, tapi bisa aja Anda sikapnya masih kayak anak-anak. Ya, ngambekan, betean, seperti itu ya. Itu anak kecil Bapak dan Ibu. Tapi bisa aja kita usia 30. Bapak dan Ibu, waktu saya usia 25 tahun, saya sudah memimpin ribuan orang Bapak dan Ibu. Itu umur saya 25 tahun. Dan di dalam ribuan orang tersebut banyak yang secara usia di atas saya dan mereka sangat mendengarkan saya. Ya, jadi Bapak dan Ibu bukan bicara usia kalau bicara kematangan sikap. Tetapi bagaimana kita bertumbuh secara karakter, ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu belajar untuk bersikap positif. Nah, sikap yang ketiga adalah siap untuk menerima kritik. Bapak dan Ibu, kita ini siap dipuji. Kalau dikritik belum tentu, Bapak dan Ibu. Betul nggak? Ya, tapi pribadi yang dewasa adalah pribadi yang bisa menerima kritikan. Ya, belajar untuk menerima kritikan. Bukan cuma siap terima dipuji. Kalau orang perkatakan terhadap tentang kita hal-hal yang baik, ya hal-hal yang menyenangkan didengar, hati kita senang. Tetapi giliran ada hal yang nggak enak, kritik, Bapak dan Ibu, Anda mau jadi pemimpin, Anda harus siap satu hal. Siap tidak menjadi favorit semua orang. Ini adalah statement yang cukup keras ya. Waktu dulu leader saya titip pesan sama saya. Ken, kalau kamu mau jadi seorang pemimpin besar, siap untuk menjadi pribadi yang bukan menjadi favorit semua orang. Karena tidak mungkin semua orang akan suka dengan kita. Ya. Contoh Bapak Presiden kita, sebagaimana luar biasanya kinerja dia, tetap ada yang pro dan ada yang kontra. Itu adalah sudah yang namanya kodrat seorang pemimpin. Ya mau bagaimana kita sudah lakukan benar, tetap ada suara-suara sumbang. Tapi kita nggak boleh terpengaruh akan hal-hal seperti itu. Ya, kalau orang mau mengkritik kita, contoh orang banyak sekarang ini main di sosmed ya, main di sosmed lalu bikin konten lah, baik video lah, YouTube, TikTok, Instagram, whatever ya. Dan banyak komen-komen yang dari netizen lah ya. Nah, kalau kita baca komen-komen yang mungkin membangun kita, yang positif, kita happy ya. Tapi kalau kita baca komen-komen yang wah, mungkin mereka haters ya, haters, orang yang membenci kita, itu komen-komennya pedes semua Bapak dan Ibu. Nah, banyak kejadian Bapak dan Ibu, orang nggak siap dikritik, orang nggak siap menerima komen-komen yang dari haters tersebut. Bahkan sampai ada yang sampai bunuh diri Bapak dan Ibu. Karena kenapa? Karena gambar dirinya itu tergantung komen. Bapak dan Ibu, kita ini tidak tergantung komentar orang. Betul nggak? Kepemimpinan kita nggak terpengaruh dari komentar orang.
Anda boleh kritik saya, Anda boleh mengomentari cara saya bekerja, tetapi itu tidak mempengaruhi cara saya memandang diri saya. Ya, saya akan mungkin flashback, saya mungkin akan mereview apa yang saya lakukan, mungkin apakah ada yang salah sampai ada yang komentar demikian, tetapi itu tidak mengubah cara saya memandang diri saya. Tidak membuat lantas saya tidak menjadi seorang pemimpin gara-gara statement-statement seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu, Anda sebagai seorang pemimpin itu harus tahu bahwa Anda itu tidak menjadi favorit semua orang. Jangan mau menjadi orang baik di mata semua orang. Anda mau menyenangkan semua orang, itu belum siap jadi pemimpin, Bapak dan Ibu. Jadi pemimpin itu harus siaplah untuk tidak menjadi favorit semua orang. Ya, tapi selama Anda lakukan untuk kebaikan lebih banyak orang, just do it. Ya, nggak akan 100%. Tapi berani untuk ambil resiko, Bapak dan Ibu. Ya, di dalam proses ini nanti kita akan belajar. Ini adalah saya kasih teorinya aja ya, tetapi secara prakteknya Anda nanti dengan berjalannya waktu sambil menjalani, Anda akan semakin grow up untuk areal ini ya. Siap untuk menerima kritik dan tidak menjadi favorit semua orang. Nah, yang keempat adalah menjadi konsisten. Ya, konsisten dan persisten. Konsisten itu apa Bapak dan Ibu? Konsisten dengan apa yang Anda lakukan. Bapak dan Ibu, hari ini kita tetap ada Zoom di hari Rabu ya, dan ada Zoom di hari-hari lain juga. Saya tetap konsisten melakukannya. Ya. Karena kenapa Bapak dan Ibu? Karena ini adalah sikap. Sikap saya menentukan di dalam bisnis saya mau konsisten untuk waktu saya bicara di Zoom. Ya, saya konsisten untuk melakukan bisnis atomi saya sekian jam satu hari. Nah, itu adalah konsistensi yang menumbuhkan karakter Anda sebagai seorang pemimpin. Anda punya konsistensi dan Anda persisten. Persisten itu tahan uji. Ya, biarpun Anda mendapatkan penolakan, ya, jatuh berapa kali, tetap bangkit. Makanya saya suka statement dari Pak Jokowi, ya. Bangkit lebih kuat, pulih lebih cepat. Ini adalah statement yang powerful banget Bapak dan Ibu. Hari ini kita selama proses menjalankan bisnis kita di Atomi, kita pasti akan sering ya mengalami penolakan. Mungkin kita akan merasa down, tapi pesannya bangkit lebih cepat. Bangkit lebih cepat. Ya, bangkit lebih kuat ya dan pulih lebih cepat. Jangan kalau dulu butuh waktu untuk recovery 1 minggu, besok jadi 2 minggu. Ya, kalau dulu ditolak orang, sedihnya 1 malam, sekarang kalau ditolak orang, sedihnya cukup setengah hari. Besok cukup 2 jam. Besoknya lagi cukup 1 jam. Semakin lama semakin cepat. Sehingga besok ditolak, nggak ada rasa, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Pulih lebih cepat. Artinya semakin hari, semakin pendek waktu untuk recovery. Dan bangkit lebih kuat. Ya, saya sangat senang dengan satu statement. What doesn't kill you make you stronger. Apa yang tidak bisa membunuh kamu, membuat kamu lebih kuat. Jadi Bapak dan Ibu, kalau hari ini kita menghadapi satu penolakan dan itu tidak membuat kita mati, besok kita harus lebih kuat. Karena nggak ada orang ditolak mati kan Bapak dan Ibu. Ada di bisnis ini ditolak terus mati? Nggak ada ya. Saya ditolak entah sudah berapa ribu kali juga nggak mati-mati gitu ya. Tetapi itu yang membuat saya semakin kuat. Dan setelah saya pelajari penolakan orang sejak 28 tahun yang lalu sampai sekarang, penolakannya itu-itu aja. Muter-muter itu-itu aja alasan orang menolak. Betul nggak Bapak dan Ibu? Coba deh Anda bikin statistiknya. Si A Anda ajak nolak, apa alasannya Anda catat? Yang Anda lagi bikin kuesioner lah, bikin survei lah ya. Anda catetin aja penolakan orang-orang. Coba lihat kesamaannya, benang merahnya apa. Alasannya itu-itu aja Bapak dan Ibu. Ya, alasannya itu-itu aja. Jadi kalau kita sudah tahu alasan orang hanya itu-itu aja, dan 99% alasan yang dikasih, itu sebenarnya nggak benar, ya bohong. 99% alasan itu dibuat-buat punya Bapak dan Ibu. Kenapa Anda harus ambil pusing? Kenapa Anda harus jadi down? Karena kita tahu 99% alasan yang mereka kasih itu nggak benar. Aduh, saya sibuk, saya nggak sempet deh ngurus-ngurus begini. Aduh, saya tuh nggak ada duit, saya tuh nggak bisa beli-beli barang ini mahal. Aduh, saya tuh nggak punya banyak teman, gini-gini. Alasannya itu aja kan.
Dan itu semua alasan bohong, Bapak Ibu. Kenapa saya bilang bohong? Karena semua alasan itu sebenarnya adalah alasan dia harus join. Coba sebut alasannya apa? Nggak ada duit. Justru karena lu nggak ada duit, lu harus join. Nggak punya kendaraan, nggak bisa kemana-mana. Justru sampai kapan lu mau ngomong nggak punya kendaraan terus? Justru supaya bisa punya kendaraan, join. Nggak punya teman, justru biar kamu banyak teman, join. Apalagi Bapak Ibu? Nggak punya waktu, justru biar banyak waktu, join. Betul nggak Bapak Ibu? Semua alasan mereka tidak mau bisnis ini adalah sebenarnya alasan mereka harus ikut bisnis ini. Simple. Jadi kalau kita sudah punya mindset dan mentality seperti ini, apa yang bisa menolak Anda? Tidak ada lagi Bapak Ibu. Betul? Karena Anda sudah stronger. What doesn't kill you makes you stronger. Ya, Anda bisa bangkit lebih kuat dan pulih lebih cepat sesuai dengan instruksi presiden, ya. Jadi Bapak dan Ibu, ini yang akan membuat Anda mempunyai seorang sikap, mempunyai sikap seorang pemimpin, mempunyai mental seorang pemimpin. Dan ini akan membentuk karakter Anda menjadi karakter seorang pemimpin yang pada akhirnya Anda menarik orang-orang di sekeliling Anda. Anda membawa pengaruh kepada orang-orang di sekeliling Anda. Ya, jadi ini adalah proses pembelajaran dari hari ke hari. Bukan terjadi dalam satu malam. Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, mungkin pada malam hari ini saja yang mau saya sampaikan dan saya akan merangkum sekali lagi keempat hal yang saya bahas hari ini. Yang pertama adalah memiliki people skill, pintar-pintarlah memanusiakan manusia. Yang kedua adalah belajar untuk ilmu managerial skill, bagaimana mengontrol grup, mengatur grup, mengelola grup Anda. Dan yang ketiga adalah leadership skill, menjadi seorang pemimpin. Dan yang keempat adalah membangun sikap yang benar. Jadi Bapak dan Ibu, keempat hal ini sebenarnya banyak ya yang bisa saya sampaikan sebagai seorang networker yang hebat. Tetapi kalau Anda memiliki sekurang-kurangnya empat hal ini, dan ini adalah proses pembelajaran seumur hidup ya, Anda mastering di dalam empat hal ini, saya rasa ini sudah membuat Anda menjadi seorang networker yang luar biasa sekali. Oke, saya rasa itu aja yang mau saya sampaikan buat Bapak dan Ibu semua. Terima kasih semuanya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Terima kasih. Selamat malam.